Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelas 5C, kelompok 10. Yang beranggotakan saya Rohadatul Ais, Saya Syafira Eka Nurhaura. saya Adina Kamalia. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu supervisi tenaga kependidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian dari supervisi. Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk membantu guru dan juga tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggara pendidikan dan pembelajaran. Konsep dari supervisi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 layanan kursus nomor 1. Supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Ruang lingkup dari tenaga kependidikan yaitu yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah mengelola sekolah dengan memberdayakan sumber daya untuk terjadinya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah melakukan supervisi terhadap kinerja sekolah dan pembelajaran serta dokumen penunjang. Selanjutnya ada tenaga tata usaha sekolah, yaitu melaksanakan administrasi sekolah dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada tenaga perpustakaan, melaksanakan pelayanan penggunaan sumber belajar. Yang terakhir ada tenaga laboratorium, melaksanakan pelayanan penggunaan laboratorium. Selanjutnya ada aspek-aspek supervisi tenaga kependidikan. Supervisi tenaga kependidikan yaitu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama, supervisor harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, yang dimana supervisor kepala sekolah yang otoriter cenderung menggunakan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka akan menanyakan kedudukannya sebagai apa dalam lembaga dan organisasi. Yang kedua, mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, hendaknya supervisor dapat menjalin suatu hubungan yang harmonis kepada tenaga kependidikan lainnya. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas apa yang telah dilakukan oleh pihak lainnya. Yang ketiga, dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan, tetapi melainkan dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Yang keempat, program supervisi harus integral, di mana di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mampu mengaitkan antara komponen-komponen standar nasional pendidikan dengan pengelolaan administrasi sekolah. Yang kelima, supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek dan komponen supervisi manajerial yang meliputi administrasi dan operasional sekolah. Yang keenam, supervisi harus konstruktif, yaitu di mana supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus diarahkan pada peningkatan tenaga kinerja kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah. Yang terakhir, ada supervisi harus objektif, yaitu di mana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program supervisi harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta permasalahan sekolah. Perencanaan supervisi itu harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata yang terdapat di sekolah tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama,
pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada tindak lanjut supervisi tenaga kependidikan. Perencanaan supervisi tenaga kependidikan. Menyusun program supervisi tenaga kependidikan meliputi 5 hal. Yang pertama, latar belakang landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan. Yang kedua, hasil supervisi tahun sebelumnya. Yang ketiga, menetapkan sasaran dan jadwal. Yang keempat, memilih pendekatan, teknik, dan model. Yang kelima, memilih dan menetapkan instrumen. Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama, kepala sekolah meminta tenaga kependidikan untuk memaparkan hasil kinerjanya. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada instrumen. Yang kedua, kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan terhadap hasil kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Yang keempat, kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan. Yang kelima, kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk memperbaiki kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan. Di antaranya adalah yang pertama mengumpulkan hasil supervisi tenaga kependidikan. Yang kedua, menginventaris item-item komponen yang rendah-rendah. Yang ketiga, menganalisis hasil supervisi tenaga kependidikan. Yang keempat, membuat program perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Yang kelima, pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Dan yang keenam, melaksanakan program perbaikan kinerja kependidikan yang diantaranya terdapat in-house training, di mana peningkatan kompetensi teknis masing-masing tenaga kependidikan. Selanjutnya ada konsultasi antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah atau supervisor. Dan yang terakhir, memberi penghargaan atau reward kepada tenaga pendidikan yang melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada penilaian tenaga kependidikan. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sebagai bahan pengambilan keputusan. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi, penilaian tenaga kependidikan adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sesungguhnya dikerjakan oleh tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan terbagi menjadi atas 3 komponen. Yang pertama, ada penilaian input, yang kedua, penilaian proses, dan yang ketiga, penilaian output. Penilaian input di mana penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan penilaian proses di mana penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Dan pada penilaian output di mana penilaian terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, prinsip penilaian kinerja tenaga kependidikan diantaranya terdapat prinsip penilaian objektif, prinsip penilaian akuntabel, prinsip penilaian transparan, prinsip penilaian rahasia, prinsip penilaian valid, prinsip penilaian reliable, dan yang terakhir prinsip penilaian praktis. Yang terakhir ada prosedur penilaian kinerja tenaga kependidikan yang diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan penilaian, yang dimana cara mendapatkan penilaian objektif dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara, atau dokumentasi, dan dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Selanjutnya ada tahap pengolahan hasil, dan yang terakhir tahap kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan sehingga dapat menunjang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tenaga kependidikan terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga tata usaha sekolah, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium.